Kembali lagi di channel Kulik Project ya. Kali ini saya lagi ada project untuk mengerjakan sebuah settingan mikrotik server ya. Di sini untuk projectnya adalah konfigurasi mikrotik dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, konfigurasi WiFi router seperti itu, jaringan internet, jaringan host, jaringan klien, terus blokir web dan juga blokir download ya. Dan ini adalah gambar kerjanya. Jadi ini ada internet, terus ada router, ada host. Ini adalah untuk manajemennya atau adminnya, dan ini ada klien sebagai yang pengguna dari jaringan ini. Nah, untuk proyek ini saya akan membuat tutorialnya menggunakan VirtualBox. Jadi di sini ini adalah Windows asli. Windows asli ini kita anggap sebagai host ya. Nah, kita anggap sebagai host. Lalu kita akan buat router dan membuat kliennya di VirtualBox. Nah, langkah pertama kita menyiapkan kliennya terlebih dahulu. Jadi untuk klien ini saya sudah menyiapkan instalasi Windows 7. Saya sudah menyiapkan VHD Windows 7 ya. Jadi seperti ini. Nah, ini tinggal kita buka saja. Nah, jadi saya sudah buat, tinggal bisa saya pakai. Tinggal saya klik 2 kali dan jadi. Nah, ini klien ya. Ini kliennya sudah ada. Selanjutnya saya akan membuat yang namanya server mikrotiknya atau router mikrotiknya. Nah, jadi ini saya akan mulai terlebih dahulu ya untuk kliennya. Secara logika seperti itu. Jadi host ini adalah Windows asli, kliennya adalah Windows 7 yang tadi, dan kita akan buat juga router. Ini adalah klien ya. Jadi ini kliennya sudah saya running. Kita sambil tunggu jalan, kita akan buat routernya. Cara membuat router di mikrotik, yang pertama kita klik baru ya. Klik baru, lalu kita kasih nama router. Terus kita pilih order ya. Nah, ininya juga order ya. Jadi seperti ini. Jadi kita pilih order untuk pembuatannya. Selanjutnya kita klik lanjut. Untuk ukuran memorinya kita buat default saja 64 MB. Lalu klik lanjut. Lalu buat harddisk virtual sekarang kita klik buat. Nah, ini kita ganti dengan VHD. Kalau sudah kita klik lanjut. Terus dialokasikan secara dinamik juga kita klik lanjut. Ini kapasitasnya 2 GB, kita klik buat. Kalau sudah seperti ini hasilnya ya, sudah selesai, dan posisinya dia masih dimatikan karena belum kita aktifkan. Langkah berikutnya kita akan pengaturan jaringan terlebih dahulu. Jadi sebelum ke proses instalasi mikrotik, kita setting jaringannya. Jaringannya kita setting menjadi 3 adaptor ya. Jadi adaptor 1, adaptor 2, dan adaptor 3. Langkah yang pertama adaptor 1. Nah, di sini kita harus terkoneksi internet. Sebagai sumber internet saya menggunakan WiFi ya. WiFi, dan nanti silahkan ketika kalian mencoba gunakan WiFi dari hotspot HP masing-masing. Jadi ini sebagai sumber internet ke router. Nah, saya akan menggunakan adaptor 1 sebagai jaringan internet. Saya pilih namanya adaptor terbridge ya. Gunakan yang terbridge. Terus saya pilih yang wireless ya. Ini wireless punya saya ini tadi. Ya, wireless saya ini. Kalau sudah, tingkat lanjut, pilih izinkan semua. Di adaptor 2 saya fungsikan sebagai host ya. Adaptor hanya host karena nanti dia akan terkoneksi dengan Windows asli ya, Windows 10 yang saya gunakan sekarang. Ini kita pilih izinkan seperti ini. Terus yang poin ketiga, adaptor 3 ini kita buat sebagai jaringan internal
yang akan terkoneksi dengan klien ya, dengan klien yang ada di sini. Ini juga kita klik izinkan semua, lalu kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mulai instalasi dengan cara klik mulai. Nah, setelah itu kita akan melakukan proses instalasi mikrotiknya. Nah, untuk melakukan instalasi mikrotik, kita harus menyiapkan file mikrotiknya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan mikrotik di dalam harddisk yang saya miliki. Saya klik browse, lalu saya klik tambah. Saya cari harddisk eksternal saya ya, ini harddisk eksternal saya. Saya sudah siapkan mikrotik. Nah, ini mikrotik. Saya menggunakan versi mikrotiknya adalah 2642.9. Setelah itu klik open. Setelah itu klik pilih dan bisa kita klik mulai untuk proses instalasi. Ini adalah proses instalasi dari mikrotik ya, OS ya. Untuk melakukan instalasi kita gunakan semua paket yang ada di sini dengan menekan tombol di keyboard ya. Di keyboard kita tekan tombol A. Selanjutnya untuk menginstal kita tekan tombol I. Nah, ini ada perintahnya nih, press I to install. Kita tekan tombol I di keyboard. Terus do you want to keep all configuration? Nah, kita tidak akan menyimpannya ya, berarti kita pilih N atau no. Apakah ingin dihapus semuanya? Kita pilih yes. Nah, setelah itu mikrotik akan melakukan proses instalasi sampai dia semua paketnya terinstall. Kita tunggu beberapa saat sampai semuanya selesai. Nah, kalau sudah seperti ini berarti instalasinya sudah selesai. Nah, ini bisa kita reboot ya. Tapi sebelum kita reboot, kita pastikan perangkat mikrotiknya harus kita lepas terlebih dahulu. Nah, kita klik piranti, drive optik. Nah, di sini kan ada mikrotiknya, ada centangannya nih. Nah, centangannya ini harus kita hilangkan. Nah, ini kita klik, lalu kita pilih unmount. Nah, sekarang bisa kita cek nih. Nah, ini mikrotiknya sudah tidak ada centangan. Kalau sudah, kita klik mesin, terus kita reboot ya atau reset. Setelah itu klik reset. Sampai di sini proses instalasi mikrotik sudah selesai dan dia akan menuju ke login. Kita lihat dulu, dia akan menuju ke login. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengkonfigurasi mikrotik kita membutuhkan sebuah interface ya, supaya bisa dikelola dengan mudah, yaitu menggunakan aplikasi Winbox. Nah, kita akan buka aplikasi Winbox terlebih dahulu. Saya akan cari aplikasi Winbox-nya. Ini dia aplikasi Winbox 3.18. Saya buka. Nah, di sini saya sudah muncul mikrotiknya ya. Sudah muncul apa yang kita butuhkan. Kita pilih. Kalau belum muncul bisa dipilih naik board dan klik refresh beberapa kali. Nah, kita bisa klik refresh seperti ini. Kalau sudah diklik, terus kita klik connect. Nah, ini adalah tampilan interface untuk mengelola mikrotiknya menggunakan aplikasi Winbox. Nah, sampai di situ proses instalasinya ya, proses instalasi mikrotik di VirtualBox kita sudah akan kita gunakan sebagai host, dan ini klien Windows 7-nya juga sudah siap. Nah, ini akan saya jelaskan ulang secara konsep ya. Akan saya jelaskan ulang secara konsep tentang logika yang berjalan di aplikasi ini. Nih, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi di sini ada mikrotik yang warna hitam, ini adalah mikrotik atau router. Terus di sini adalah Winbox ini sebagai host, dan klien ini sebagai Windows 7 sebagai klien. Nah, kalau kita logika nanti seperti ini ya. Ini sumber internetnya menggunakan WiFi terkoneksi ke router, router terkoneksi ke host,
yaitu Winbox, dan terkoneksi ke klien yaitu Windows 7. Seperti ini ya. Nah, ini secara logika untuk konfigurasinya. Nah, ini ada router di tengah, ada klien ya, klien sebelah sini, terus hostnya sebelah sini. Nah, ini dia. Seperti itu secara konsep. Jadi nanti ketika kita buat reel ya tinggal kita sesuaikan saja dengan pengkabelannya. Selanjutnya kita akan mulai proses konfigurasi. Yang pertama adalah kita akan koneksikan dulu ya DNS dan web proxy kan nanti kita buat belakangan. Yang pertama adalah IP address, kita harus dapat IP dari internet dan gateway juga dari internet. Nah, langkah yang pertama kita akan konfigurasi menggunakan Winbox. Ya. Jadi di sini kita harus mengatur interface terlebih dahulu. Nah ini ya header 1. Ini akan saya gunakan, saya klik 2 kali lalu saya gunakan untuk internet. Nah, saya beri nama internet. Apply OK. Header 2 saya klik 2 kali, saya gunakan sebagai host. Apply OK. Header 3 ini nanti yang akan mengarah ke klien. Apply OK ya. Internet, host, klien, header 1, 2, dan 3. Nah, seperti itu. Kalau sudah boleh kita close. Langkah berikutnya seperti yang ada di sini poin ketiga ya. Network, dapat ISP dari network. Jadi kita harus masukkan namanya IP DHCP client. Kita akan mendapatkan IP otomatis dari internet atau dari wifi dari yang saya buat. Pengaturannya di IP DHCP client terus plus ini kita pilih yang internet ya. Lalu klik apply dan OK. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini kita lihat. Di sini saya mendapatkan IP 192.168.1.11/24. Nah, ini adalah IP yang saya dapatkan dari wireless yang sudah terkoneksi ke laptop saya. Seperti ini. Nah, setelah itu langkah nomor 3 selesai dan gateway juga akan otomatis dapat dari ISP karena dia sudah otomatis. Jadi poin 3 dan 4 ini sudah selesai. Langkah berikutnya kita akan kerjakan jaringan host. Kita akan membuat IP address untuk hostnya adalah 10.1 ya. Berarti kita akan buat dulu IP address. Nah, di sini akan kita tambahkan IP address-nya yaitu 192.168.10.1 garis miring. Nah, garis miringnya berapa? Garis miring 24 ya. Garis miring 24. Nah, interface-nya yang mana? Interface-nya yang host ya. Kita buat interface-nya yang host. Kalau sudah kita klik apply. Nah, ini sudah muncul ya. Oke, nah ini muncul 10.1/24 networknya 10.0. Nah, kalau sudah kita akan buat lagi di jaringan yang nomor 7 ya. Ini sekalian kita buat IP DHCP IP untuk kliennya yaitu 20.1/24. Kita buat satu lagi plus IP-nya kita masukkan garis miring 24 untuk header 3 klien ya, untuk klien. Kalau sudah kita klik apply OK. Nah, ini hasilnya ya. 10.1 20.1. Nah, sudah sesuai dengan permintaan dari project-nya ya. Ini project kita. Nah, kalau sudah ada kegiatan yang kedua berikutnya adalah membuat DHCP. Dan di sini juga kita buat DHCP ya. Kita buat DHCP dulu untuk yang 10 atau untuk yang host. Nah, sudah selesai. Ini kita close, kita akan membuat DHCP. Nah, buat DHCP di mana? Di sini ya. IP DHCP server. Kita akan buat DHCP server sebanyak 99. Kita buat plus. Nah, setelah itu kita klik DHCP setup. Nah, di DHCP setup ini kita akan buat untuk host ya. Sesuai permintaan dari proyek, kita buat untuk host. Next, ini IP-nya. Next.
Karena batasnya cuma 99, berarti kita batasinya sampai 100 seperti ini ya. Maksudnya adalah 192.168.10.2 sampai dengan 10.100. Jumlahnya jadi 99 klien. Kalau sudah, kita klik next lagi. Ini DHCP servernya, kita klik next lagi, listingnya sama, kita next lagi. Oke, nah ini sudah selesai. DHCP untuk Ether 2 host sudah selesai. Kita buat lagi untuk yang jaringan klien. Nah, untuk jaringan klien yang ini ya. Nah, jaringan klien ini kita buat lagi dengan cara yang sama. DHCP setup, kita klik yang Ether 3. Selanjutnya kita klik next, next, next. Nah, ini sama, kita rubah menjadi 100. Lalu klik next, next, next. Oke, selesai. DHCP 1 selesai, DHCP 2 sudah selesai. Berarti proses konfigurasi telah selesai semuanya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu membuat hotspot ya. Kita akan coba membuat hotspot ya. Hotspot. Nah, untuk SSID ini digunakan untuk nama proxy nanti ya, nama proxy-nya. Jadi kita akan membuat hotspotnya dulu menggunakan ini ya, hotspot ya, akun profil hotspot. Nah, di sini kita akan membuat hotspot, tapi sebelum membuat hotspot kita akan cek dulu di klien ya. Ini klien yang kita miliki. Kita akan aktifkan dulu DHCP yang ada di sini ya. Kita setting dulu di kliennya. Terus kita buka properties. Kita cek. Nah, ini kita hapus dulu ya. Kita hapus, kita pastikan DHCP-nya berfungsi. Nah, kita cek. Seperti ini ya, sudah berfungsi ya. Kita close. Kita pastikan semua sudah berfungsi. Setelah itu kita lakukan pengetesan terlebih dahulu dengan menggunakan CMD ya. Kita gunakan CMD untuk melakukan pengecekan. Kita coba ping IP dari miliknya server atau router mikrotiknya 10.1. Nah, ini sudah jalan ya, 10.1. Sedangkan kita cek dulu IP yang ada di komputer kita. Nah, ini kita dapatnya 20.100 ya. Nah, kita ping juga IP yang miliknya klien ya, 20.1 sudah connect. Nah, sekarang kita balas dari sisi mikrotik. Kita klik new terminal. Nah, ini kita pilih ketikan N, enter ya. Kita ping dulu IP-nya dari miliknya yang tadi, yang 20.100 tadi ya. Nah, ini kita lihat IP-nya ini adalah tadi 20.100. Lihatnya dari sini ya. Menggunakan IP config. Nah, ini 20.100. Nah, ini kita ping apakah sudah connect. Oke, ini sudah connect ya. Sudah connect, berarti sudah bisa digunakan. Sudah bisa terhubung antara klien dengan router. Berikutnya kita cek juga router dengan internet. Kita bisa ping www.google.com. Nah, ini juga sudah connect. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus cek dulu sebelum melanjutkan ke berikutnya. Kita pastikan antara host dengan router, dengan klien, dan juga dengan router yang ada di sini semua terkoneksi atau terhubung. Nah, kalau sudah, kita akan melanjutkan ke proses yang berikutnya, yaitu membuat hotspot. Nah, untuk membuat hotspot, kita bisa pilih IP, lalu hotspot ya. Kita IP hotspot. Nah, di sini ada server ya, ada server hotspot. Nah, kita klik hotspot setup. Nah, untuk yang arah hotspot tentunya adalah klien ya, bukan host, bukan internet, tapi ke klien. Maka kita buatnya ke klien. Klik next. Ini IP-nya, next. Ini network pool-nya, next. Sertifikatnya non, next juga, next juga. Nah, DNS-nya kita isi dengan DNS Google ya. Nah, seperti ini bisa.
Kalau sudah, next. Di sini untuk nama hotspotnya, nah kita akan buat nama hotspotnya adalah hotspot unulampung.ac.id ya. Hotspot unulampung.ac.id, klik next. Untuk ininya admin tetap, passwordnya kita buat yang enak saja, 12345. Next. Oke, nah ini adalah hotspotnya sudah jadi. Nah, kalau hotspotnya sudah jadi, kita akan coba membuat akun profilnya itu untuk dosen dan juga untuk mahasiswa ya, untuk dosen, untuk mahasiswa. Kita bisa buat di user profile dulu dan user di sini. Nah, untuk server profile sendiri, adalah penggunaannya adalah untuk login radius ya. Nah, ini penjelasan tentang login radius ini sebagai profil yang akan bekerja ya. Ini bisa kita centang radiusnya untuk kita aktifkan, akunnya kita nonaktifkan. Kita klik apply, oke. Kalau sudah di user profile, kita akan membuat profil dulu. Kita akan plus ya. Profil yang pertama adalah dosen. Nah, name profilnya dosen. Dengan ketentuan yang lainnya semua full ya. Klik apply, oke. Untuk yang berikutnya kita buat lagi akun untuk profil mahasiswa dengan ketentuan di sini RX garis miring TX-nya ya, kita buat seperti ini nih. 1 MB ya, 1 MB. Seperti ini. Kalau sudah kita klik apply, oke. Nah, ini ya. Rate limitnya untuk dosen dia tidak ada rate limit. Berikutnya kita buat user. Nah, user ini akan kita buat usernya yang satunya untuk yang pertama untuk hotspot 1 ya, server hotspot 1. Usernya adalah nama dosen ya, atau dosen 1. Passwordnya 12345. Terus profilnya kita pilih dosen. Setelah itu kita klik apply, oke. Ini ya, dosen 1. Terus kita buat lagi untuk hotspot 1. Ini adalah MHS1. Passwordnya 12345. Untuk profilnya adalah mahasiswa, apply, oke. Nah, kita cukup buat 2 saja ya, dosen dan juga mahasiswa. Nah, sudah jadi untuk hotspot. Nah, berikutnya kita close ya, close. Setelah itu kita bisa gunakan untuk ke klien. Nah, tapi sebelum ke klien kita harus membuat routing terlebih dahulu di dalam Mikrotik ya. Routing itu apa? Routing itu adalah meneruskan paket internet yang didapatkan oleh router ke klien. Jadi ini harus kita buat terlebih dahulu. Nah, kalau tidak kita buat, maka tidak bisa kliennya mengakses internet. Oke, jadi kalau tidak dibuat, kliennya tidak bisa mengakses internet. Kita buat dulu dengan mengklik IP, terus firewall. Nah, kita masuk ke pengaturan NAT ya. Nah, ini di pengaturan NAT. Terus kita tekan tombol plus. Nah, di sini di general kita pilih chain-nya tetap SRC NAT. Selanjutnya out interface. Nah, ini out interface-nya kita pilih yang Ether 1 internet ya, karena yang akan kita ambil dari sumber internet. Selanjutnya ini kita ke menu action. Nah, di menu action ini kita pilih actionnya menjadi masquerade ya, masquerade. Setelah itu kita klik apply dan oke. Apply, oke. Nah, masquerade-nya sudah kita buat ya, yang artinya meneruskan internet yang didapatkan oleh router ke klien. Nah, kalau sudah kita close. Nah, berarti sudah semua, gateway-nya sudah dapat, terus IP, DHCP sudah, hotspot sudah. Nah, tinggal kita tes dulu apakah klien bisa connect ke internet atau tidak. Nah, cara ngetesnya gimana? Kita akan coba buka Google Chrome. Kita buka dulu Google Chrome-nya. Nah, kalau sudah, kita akan masukkan IP
DNS ya, bukan IP, tapi DNS hotspot UNU Lampung tadi ya. Hotspot unulampung.ac.id, lalu enter. Nah, ini kita sudah masuk ke hotspot unulampung.ac.id, kita login. Loginnya menggunakan 2 user yang kita buat tadi ya, kita gunakan salah satu. Kita tadi punya usernya adalah dosen 1 dan mahasiswa 1 ya. Kita akan coba dulu dari dosen dengan menulis dosen 1, passwordnya 12345. Setelah itu kita klik OK. Nah, oke, ini sudah connect ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini sudah berubah menjadi network access ya. Internet aksesnya sudah berubah dari tanda seru menjadi terkoneksi internet. Kita akan tes dengan membuka YouTube. Nah, kita buka YouTube. Kita lihat berhasil atau tidak akses internetnya. Tapi biasanya kalau sudah seperti ini berhasil ya. Cepat atau lambatnya tergantung dari internet yang kita miliki ya, wifi internet yang kita miliki. Oke, ini sudah bisa kebuka ya YouTube-nya, walaupun agak lambat ya, tapi sudah bisa membuka YouTube ya, sudah bisa membuka YouTube. Hanya saja memang internetnya tidak terlalu cepat. Kalau sudah, kita log off ya, kita close ya, kita close, log off, terus kita tutup. Setelah keluar, coba kita akses YouTube, bisa nggak? Oke, kita coba ya. Nggak bisa ya. Jadi seperti itu. Jadi setelah kita logout, dia tidak bisa mengakses internet lagi, harus sambungan ke internet. Selanjutnya kita akan membuat blokir website ya. Kita akan membuat blokir website. Yang kita blokir adalah Facebook. Nah, kita akan coba mengakses dulu Facebook. Nah, ini kita lihat ya. Facebook bisa kita blokir, bisa kita aktifkan. Instagram juga bisa kita buka ya. Ini kita load. Ini masih bisa berjalan. Sekarang kita akan blokir. Nah, apakah nanti berhasil blokirnya, kita lihat. Langkah pertama, kita klik IP firewall, terus di sini kita menggunakan namanya layer 7 protokol. Kita klik plus, kita tulis di sini www.facebook.com. Terus kita gunakan petik segitiga atas, titik, plus, buka kurung, www.facebook.com, tutup kurung, titik, petik dolar ya, seperti ini ya, titik petik dolar, untuk membuat apa ini namanya regexp nya. Regexp itu fungsinya adalah untuk mematikan ya, mendeteksi layer 7 ya yang akan lewat. Jadi layer 7 itu bagian fisikal atau data yang akan lewatnya nanti akan keblok lewat sini. Kalau sudah seperti ini, kita klik apply. Oke, ini sudah ada. Kita terus selanjutnya ke menu filter rule. Nah, di menu filter rule kita akan buat sebuah filter rule baru. Di menu general, chain-nya adalah forward ya. Terus SSCR dash-nya atau tujuannya nanti kemana gitu ya. Jadi di sini nanti kita buat untuk menuju ke alamat IP client. Alamat IP clientnya atau network clientnya adalah 192.168.20.0. Nah, ini menujunya ke klien ya, 20.0. Berikutnya ke advance, ini layer 7 protokolnya kita aktifkan, kita pilih Facebook. Terus ke action, actionnya kita drop atau kita tidak boleh lewat ya, kita drop actionnya supaya tidak boleh lewat paket layer 7-nya. Kalau sudah, kita klik apply, oke. Nah, sudah selesai ya, seperti ini. Sekarang akan kita tes di sini ya, akan kita tes di klien. Kita tes dulu di klien, kita coba buka. Sebelum mulai kita harus bersihkan dulu ya, tadi kan pernah kita buka, kita akan bersihkan dulu cookiesnya. Jadi historisnya harus kita hapus. Nah, kita hapus data. Kalau sudah, kita
close. Kita buka lagi. Terus kita login nih ke hotspotnya, hotspot.unolampung.ac.id. Nah, kita login dengan dosen 1, passwordnya 12345. Oke. Nah, sudah. Kalau sudah, kita akan coba buka Facebook ya. www.facebook.com. Kita lihat ya, cuman muter-muter aja ya, berarti ini sudah nggak bisa. Kita akan coba buka Instagram, instagram.com. Nah, ini kita lihat, ketika kita buka Instagram langsung buka nih Instagramnya ya. Ketika kita buka Facebook ya cuman muter-muter saja. Ini artinya Facebooknya telah kita blok melalui layer 7 protokolnya. Kalau Instagram ini bisa jalan ya. Nah, ini Instagramnya sudah bisa membuka. Berarti blokir websitenya ini sudah berhasil ya. Blokir websitenya berarti sudah berhasil. Nah, ini Facebooknya sudah berhenti ya, tidak bisa diakses ya. Kita lihat nih, situsnya tidak bisa diakses. Close dulu. Berikutnya kita akan mengerjakan blocking file MP3 ya dan MKV. Ini akan kita blokir dengan cara menggunakan web proxy ya. IP terus web proxy. Di sini ada web proxy-nya kita enable ya. Web proxy-nya kita enable. Kalau sudah, di sini webmasternya. Nah, ini cache webmasternya akan kita ganti ya, akan kita ganti menggunakan namanya ini ya, nama peserta @unolampung. Nah, ini nanti kita gunakan seperti ini. Kita copy webmasternya, kita ganti ya, nama peserta. Nah, kalau sudah, terus cache on disk-nya kita centang. Terus kita apply ya. Apply. Setelah itu kita klik icon lagi menu akses ya. Di sini akses, kita buka aksesnya, terus kita tambah. Di sini akan kita masukkan apa yang akan kita blokir tadi. Kita akan memblokir adalah M3, berarti bintang.mp3 seperti ini. Actionnya kita pilih Denny ya. Bintang.mp3 actionnya kita pilih Denny, apply OK. Kita tambah satu lagi, path-nya adalah bintang.mkv. Actionnya kita buat Denny juga. Apply OK. Nah, ini sudah jadi semua ya, MKV sama ininya. Kalau sudah, kita klik close, kita klik apply dan OK. Nah, sekarang kita tes lagi di sini. Kita tes lagi di kliennya, kita buka Google Chrome-nya dulu. Kita cari di Google ya, index of mp3. Nah, kita buka index of mp3 ya. Ini kita dapat mp3, file mp3. Nah, ini ada file mp3 ya. Ini contoh srembus mp3. Kita coba klik. Nah, sudah terblokir ya. Error yang blokir adalah nama peserta @unolampung. Kita buka satu lagi, index of mkv. Ini kita dapat index of mkv. Kita akan download file mkv. Nah, ini contoh ada file mkv nih ya. Nah, ini kita klik file mkv-nya. Nah, ini sudah keblok. Nah, artinya apa? Artinya blokirnya telah berhasil ya. Nah, ini kita lihat blokir mp3 mkv berhasil, blokir Facebook berhasil, hotspot sudah jadi. Terus untuk DHCP sudah jadi, IP address sudah jadi, berarti sudah semua. Jadi itu tadi cara kita mengerjakan project untuk membuat sebuah manajemen jaringan menggunakan router MikroTik yang kita kerjakan secara virtual ya, menggunakan aplikasi VirtualBox. Ini ada client Windows 7, ini ada router MikroTik-nya, dan ini adalah hostnya menggunakan aplikasi Winbox. Sampai di sini sudah selesai cara kita mengerjakan project ini.
Jika menurut Anda bermanfaat, ilmu ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen video ini supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih dan selamat belajar.